Mas Gofur pernah nganu nggak sih, apa istilahnya ya, ngomong di depan orang banyak gitu, berdakwah gitu lah, pakai bahasa Arab itu Mas, di zaman deh, di Oh zaman iya. deh. Coba, nih kameranya gini, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kama arafna fi zamanil madi kayf ulama. Hum hum al-ulama yudzakkiruna al-kutub laysa marratain lakinna asyara marat atau akthar min dzalik. Masya Allah. Tadi saya bingung Mas, ini mau amin apa mau gini? Ya, tapi kebanyakan orang, saya lihat di beberapa video Instagram atau TikTok, orang Arab ngomong diaminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lip Lovers, kembali lagi dalam acara Birama, bincang bersama mahasiswa. Bersama saya Kautsar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Sepasang mahasiswa-mahasiswi Duta Baca Perpustakaan Unisula tahun 2024. Mari kita sambut Mas Gofur dan Mbak Pinky. Selamat datang Mas Gofur. Selamat datang Mbak Pinky. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih, mari kita sapa teman-teman di Lovers dulu ya. Ayo. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, gimana kabarnya nih? Teman-teman? Alhamdulillah baik. Kebetulan ini sore sih ya, jadi wajahnya agak capek. nih. Habis kuliah. Habis kuliah juga? Iya. Pak, kuliah sehari penuh ini tadi? Iya. Kalau saya sebelum zuhur. Oh sebelum duhur, Iya. sebelum duhur. Jadi kita nunggu juga agak lama nih. Jadi saya juga agak nganu nih, pusing-pusing gimana gitu ya udah sore ya. Oke. Gimana nih perasaannya jadi Duta Baca Perpustakaan Unisula? Tentu kalau perasaannya pertama senang ya. Dan yang kedua tentunya ini amanah, bukan hanya sekedar gelar ataupun apa, ini juga amanah yang harus dijalan. Tentunya butuh dari bimbingan daripada teman support yang Luar biasa. Kalau Mbak Pinky gimana Mbak Pinky? Alhamdulillah pastinya bersyukur ya Pak ya, karena awalnya tidak menyangka bakal terpilih gitu. Dan ketika sudah dikasih tanggung jawab, oke, mari kita bersama-sama untuk menjalankan. Luar Betul. biasa. Aku tuh nggak paham ya, maksudnya Duta Baca tuh pentingnya apa sih? Sampai kalian tuh termotivasi untuk ikut acara Duta Baca ini, apa sih motivasi terbesarnya tuh apa? Yang pertama, Hmm. tentu kenapa sih ikut Duta Baca gitu ya? Yang pertama karena ingin meningkatkan potensi diri dengan hubbul kutub, cinta dengan buku, Oh, gitu dengan kita tahu bahwasanya kampus kita ini menerapkan generasi khair ummah, Ya, generasi sebaik-baiknya umat, yaitu dengan anfa'hum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya dengan menerapkan cinta budaya literasi. kalau Mbak Pinky apa motivasinya itu? Jawabannya Masya Allah sekali. Oh Masya Allah sekali, saya juga agak tertekan ini kayaknya saya ini. Luar biasa sekali ini, ya. Kalau dari saya lebih memikir kayak bagaimana kamu bisa berkontribusi. Pertama, betul. saya mulai berkontribusi di prodi. Gitu Lalu ya. ketika sudah berkontribusi di prodi, bagaimana bisa berkontribusi di fakultas. Walaupun hanya mengikuti kegiatan-kegiatan fakultas itu sudah termasuk berkontribusi. Berjenjang gitu ya. Ya, berjenjang dan ya. kayak udah mulai berkontribusi di fakultas nih, jadi coba yuk untuk berkembang di universitas seperti itu. Jadi ada pendaftaran Duta Baca ini, jadi mulai dicoba dan alhamdulillah ternyata jalannya gitu. Jadi bisa membantu kita mengembangkan potensi diri. Mbak Pinky ini fakultas apa? Keguruan dan ilmu Oh calon ibu guru. Luar biasa. Kalau Mas Gofur? Dari Fakultas Agama Islam. Oh pantas, saya terasa adem sekali, terasa seperti kena dakwah saya ini. Luar biasa, Masya Allah sekali. Terus gini, saya dari tadi tuh, ini kan Duta Baca, tapi yang dibahas literasi. Beda nggak sih antara baca dengan literasi itu beda atau enggak ya? Korelasinya apa gitu antara baca dan literasi? Siapa dulu nih? Silakan. Silakan. Oke, baca dan juga literasi. Di sini saling bersangkut paut gitu ya. Tapi ketika kita mendengar kata baca atau literasi itu pasti buku seperti Yes, itu. that's ya right. kan? Saya juga ngerasa Nah,
baca itu ngapain sih? Gitu. Gitu. Nah, tapi kita sebagai generasi Z nih, Gen Z Gen Z, juga ya. harus melihat perkembangan-perkembangan yang ada seperti AI tentunya gitu ya. Ya. Nah, kita berliterasi itu bukan hanya pada buku atau ya catatan-catatan seperti itu. Pertama, biasanya yang kita jangkau adalah gawai. Yes. Nah, kita WhatsApp itu pasti juga membaca, berliterasi, story WhatsApp kayak gitu. Nah, kita itu harus memahami dari tulisan-tulisan tersebut sehingga kita juga berkesinambungan, komunikasi itu juga lancar. Berarti literasi itu sebenarnya harus baca nggak sih? Harus baca buku gitu di suatu tempat, minum kopi gitu. Apa ada cara untuk biar terliterasi gitu? Caranya kita berkomunikasi dengan teman-teman itu juga termasuk berliterasi ketika ada pembahasan berita atau apa seperti itu. Tidak harus buku, sepaneng, minum kopi sambil baca buku. Yes. Kalau Mas Gofur gimana Mas Gofur? Ya, sama dengan Lah kok pendapat. sama? Jadi literasi itu bukan hanya membaca. Oh gitu ya. Seperti ini juga literasi. Kita seperti sedang berliterasi Nah, iya berarti. betul. Oh, Literasi. begitu. Saling berkomunikasi, saling memberi ilmu satu sama lain. Itu juga termasuk literasi. Terus kadang-kadang kan kita lagi nggak mood nih. Ada nggak sih waktu yang tepat atau tempat yang tepat buat kita itu berliterasi? Entah itu kita lagi nggak mood atau lagi mood, itu ada nggak sih tips dan triknya ketika kita mau baca biar apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan itu masuk gitu ke dalam diri kita itu. Ada nggak sih itu tipsnya gitu? Kalau dari saya, itu masing-masing orang itu mempunyai tipe-tipe sendiri. Yeah, Kalau saya itu ketika ingin membaca atau ingin fokus itu di ruang yang hening, kayak butuh sendiri gitu ya, ya, tenang itu butuh gitu ya. ketenangan seperti itu. Dan tempat yang cozy, yang asyik, yang menenangkan salah satunya adalah Unisula Library. Oh luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan, Unisula Library, tepuk tangan. Berarti tempat favoritnya untuk baca di perpustakaan Unisula tentunya. Kalau Mas Gofur gimana Mas Gofur? Kalau tempat favorit, Iya. saya tentu di perpustakaan. Oh sama juga. Kirain ada di mana gitu. Oh tidak, Sama ya. Sama di sini. Kok bisa betah di sini? Betah, kan di sini banyak buku. Oh, banyak buku. Banyak literasi. Gitu. Cuma gara-gara banyak buku. Di toko buku juga banyak. Tapi di sini gratis untuk baca. Oh gitu. Iya. Ada faktor G tadi ya. Iya. Gratisnya itu ya. Ya saya memahami sebagai mahasiswa juga faktor G itu luar biasa Iya, ya. betul Gratis itu tadi ya. Fasilitasnya sangat nyaman. Oh fasilitasnya juga nyaman. Apalagi kalau kita boring, kita bisa nonton film juga. Oh iya di sini juga bisa Iya, nonton film. betul. Betul sekali. Ini perpustakaan apa bioskop? Terus ada gak nih buku favorit atau apalah yang biasa sering dibaca yang bikin mood booster gitu? Dari segi fiksi non fiksi. Apa aja lah. Kalau fiksi saya suka bacanya sih komik. Oh komik apa? Iya. Komik anime. Anime. Iya. Sekarang lagi baca apa? Attack on Titan. Attack on Titan. Iya. Oh, animenya udah tamat. Iya kan? betul. Tapi Iya, kan? ketinggalan. Oh ketinggalan. Mengejar ketertinggalan ya. Iya, betul. Oh iya soalnya for information ya, Mas Gofur ini mahasiswa dari Yaman ya. Salah sorry koreksi. Pulang dari Yaman ya, orang Indonesia pernah kuliah di Yaman terus pulang ke Indonesia. Nah ini katanya apa tadi suka baca komik anime Attack on Titan ya. Iya. Ya wajar kalau ketinggalan. Iya, betul. Terus Karena apa di, lagi? karena di sana kalau di Yaman itu ya sedikit informasi. Kalau untuk HP itu terjangkau. Jadi sebulan hanya dapat 8 jam. Oh gitu. Sebulan. Sebulan. Jadi 2 minggu sekali cuma dapat 4 jam. Literasinya benar-benar dari kitab ya itu ya. Iya betul. luar biasa adem tenan loh saya ini nganu tuh apa ya rasanya kayak ngomong sama Ustadz beneran ya. Terus apa lagi buku apa lagi tadi selain Kalau buku yang non fiksi, saya suka tentang sejarah, peradaban. Iya. peradaban apa khususnya? Peradaban Islam. Peradaban Islam seperti Sultan Agung gitu ya. Iya betul. Contohnya ya. Iya. Kalau Mbak Pinggi gimana Mbak Pinggi? Kalau saya awalnya kan
tidak seperti teman-teman yang lain yang sangat suka membaca. Oh gitu. Tapi ketika saya scroll TikTok, Oh gitu. ya itu ada konten kreator, dia itu men-spill buku dan sedikit kayak mengkaji, biasanya live kayak gitu. Nah, saya tertarik nih untuk membaca buku itu. Oh. Gitu. Jadi lihat yang lagi apa ya, lagi trending gitu ya, terus baru cari bukunya apa gitu ya. Tapi nggak ada spesifik suka buku apa gitu. Lebih ke buku yang motivasi. Karena pas itu motivasi. juga konten kreatornya tentang motivasi. Oh, konten kreatornya tentang motivasi apa itu? Mungkin di TikTok. Dari Givari Arfi. Oh, Givari Arfi. Tahu Mas Gofur? Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Iya, betul. Kalau aku nggak terlalu dengan TikTok sih ya. Mungkin karena aku generasi di atasnya Gen Z kali ya. Kalian ini kan Gen Z ya? Ya. Iya. Kalau aku apa sih namanya? Milenial kali ya aku ya. Generasi milenial. Oke. Terus meningkatkan indeks literasi. Nah, ini di tengah-tengah sekarang kita itu kan apa ya? Teman-teman itu dikit-dikit serba AI, mau gambar pakai apa? Canva, CapCut. Mau ngerjain tugas saja pakai apa? ChatGPT, Gemini. Lah, ini gimana? Menurut kalian itu sebuah tantangan atau sebuah kemajuan yang harus kita ikutin atau gimana itu menurut kalian? Tentu di zaman sekarang ya untuk teknologi semua itu makin berkembang. Jadi kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Oh gitu. Tetapi di sini justru untuk membaca literasi itu semakin kuat, semakin penting. Karena dengan adanya teknologi, pikiran ataupun otak itu semakin menurun. Karena merasa, oh sudah enak nih, zaman sekarang teknologi sudah mudah, pakai AI saja. Gitu. Atau bikin makalah atau segala macamnya itu sudah pakai AI saja. Nah di sini tantangannya justru membaca itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan membaca, kita membaca itu otak untuk berpikir itu lebih luas, lebih bisa merangkai dengan bahasa sendiri. Kita lebih mudah berimajinasi Nah, ya. betul. Ya, kita lebih mudah. Kalau dengan AI kita kan terpaku sama ya, apa yang kita butuhkan aja Ya, ya berarti ya. Mbak Pinky gimana Mbak Pinky? Kalau dari saya, bagaimana gitu kan? Memang benar yang dikatakan oleh Mas Gofur, kita itu menyesuaikan dengan zaman aslinya. Tapi kita juga harus sadar bahwa literasi, membaca itu adalah sebuah kebutuhan yang dimana harus menjadi habit kita. Oh jadi harus terbiasa dulu ya, Iya, harus betul. menjadi kebiasaan biar kita itu nanti lama kelamaan terliterasi sendiri gitu. By the way, aku penasaran deh, Mas Gofur pernah nganu nggak sih apa istilahnya ya ngomong di depan orang banyak gitu, berdakwah gitulah, pernah nggak sih? Pernah. 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 Pakai bahasa Arab itu Mas? Di Yaman deh. Oh iya, kalau di Yaman itu setiap hari Kamis pagi Oh gitu. itu ada jadwalnya. Jadi memang. setiap anak-anak itu disuruh maju untuk Memang ada tugasnya gitu. Iya, betul. Coba dong di apa ngobrol ke lip lovers apa kayak tentang literasi ini pakai bahasa Arab. Nanti ya terjemahnya ada di bawah ya nanti. Oke, lip lovers ya. Jadi jangan khawatir bingung. Nanti bisa dijelasin sama Mas Gofur kok. Coba. Nih kameranya yang ini coba. Tayyib, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa itu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta wal tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata ala khair ibtigha wajhihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Kama arafna fi hadza zaman nahnu ala kulli syai' sahal linajid. Masalan al-jawal yani al-jawal kullu syai' mawjud lakin al-kutub kif kama arafna fi zamanil madi kif ulama hum al-ulama yadhkuruna al-kutub marra laysa marratain lakin 10 marat atau akthar min dhalik kama arafna thabatul ilmi bil mudzakarati. Jadi ketetapan ilmu itu melekat dengan apa? Dengan banyak membaca. Yumkin hazam ini. Kama arafna idan ta'alam falisal mar'u yuladu aliman. Belajar karena nggak ada manusia dilahirkan dalam keadaan pintar ataupun cerdas. Masya Allah. Tadi saya bingung Mas. Ini mau amin apa mau ini? Ya, tapi kebanyakan orang saya lihat di beberapa video Instagram atau TikTok orang Arab ngomong diaminin.
karena saking nggak tahunya ya, Oke, ini gitu mungkin ya. pentingnya literasi ini kali Biar ya. berdoa ya. Iya, pikirannya berdoa, padahal itu mungkin cuma sambutan orang Arab Iya, itu mungkin betul. kan. Iya, ya ini mungkin tugasnya nanti ya teman-teman. Salah satunya ini menyebarkan inilah literasinya. Banyak teman-teman kita yang nggak paham masalah-masalah seperti ini. Ke Mbak Pinky, kan kuliah di Fakultas Keguruan ini. Nah, nanti tantangannya kan kemungkinan kan ngadepin siswa-siswi ini, yang masih adik-adik ini. Gimana itu caranya Mbak Pinky mungkin apa SD, SMP? Suka anak kecil nggak sih? Ya, suka. Oh, suka, berarti mungkin ngajar anak SD gitu ya, bisa ya mungkin ya. SMP, SMA. Oh, SMP, SMA. Oh, kalau anak kecilnya belin kali. Iya, sedikit susah. Susah ya. Gimana nanti kalau sudah jadi guru nih gimana? Insya Allah. Insya Allah, amin. Insya Allah. Amin. Ketika kita menjadi guru itu biasanya sudah mempunyai bekal terkait media pembelajaran seperti itu. Kita itu harus mengikuti dari siswa-siswa, bukan siswa-siswa yang mengikuti kita. Gitu. Karena kan anak zaman sekarang. Iya. Mungkin bisa dengan brainstorming atau kita ada games apa yang menyangkut pautkan terkait literasi. Berarti lebih ke apa ya? Ada interaksinya ya, Iya. feedback ya, Iya. ada feedbacknya ya. Kalau dulu zaman saya sekolah soalnya ya keluar gitu ya, nggak mau apa keluar gitu. Gampang ya zaman dulu guru ya. Sekarang tuntutannya beda lagi memang ya. Karena anak-anak sekarang memang lebih kritis mungkin ya. Oke, terus mungkin mau kasih pesan-pesan nih buat temen mungkin terkait apa ya? Literasi ini gimana? Tips dan triknya untuk teman-teman biar tambah pintar, tambah semangat. Banyak yang kuliah itu sekarang itu, Masya Allah, astagfirullah, bukan Masya Allah ya. Saya sampai bingung itu. Kemarin itu ada berita, mahasiswa itu sampai, amit-amit maaf ya, sampai bunuh diri. Gara-gara judi online. Tuh, itu saya itu sampai, ya Allah, sampai sebegitunya gitu. Nah ini gimana? Kan artinya pemahaman dia tentang hal seperti ini kan masih kurang. Nah ini tantangannya ini salah satunya seperti ini. Ini masih di usia-usia Gen Z kan, berarti kan mahasiswa ini kan masih muda. Tapi pola pikirnya kenapa bisa ya sampai seperti itu pengambilan keputusannya? Itu gimana menurut kalian itu? Oke. Jadi pesan buat teman-teman semua, yang pertama adalah ingat bahwa literasi atau membaca, mencari ilmu itu adalah sebuah kebutuhan kita. Karena kan kita tidak tahu ya, kita memang tidak dilahirkan secara cerdas, kata Mas Gafur. Kita harus berusaha dengan cara membaca, atau kita juga bisa mengambil ilmu dari teman-teman yang berliterasi sehingga mereka menjadi motivasi kita, kok saya. Tuh. Udah. Udah. Nanti nambah lagi. Nanti part 2 ya, nanti part 2 ya, part 2 ya. Kalau Mas Gafur gimana Mas? Untuk teman-teman yang di luar sana, saya ingat satu quotes dari seorang dosen. Kalian sebagai pelajar ataupun mahasiswa itu bukan lagi gengsinya untuk harta, bukan lagi gengsinya tentang kekayaan ataupun mobil, kendaraan. Kalian sebagai pelajar itu gengsinya adalah buku. Karena apa? Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baiknya teman setiap waktu itu adalah buku. Jadi buku menjadi teman, walaupun kita tidak punya teman secara wujud, kita punya teman dengan buku. Karena dengan buku semakin banyak kita membaca, semakin mengupgrade install pengetahuan kita. Gitu ya, berarti intinya itu ya tadi kembali ke Mbak Pinky tadi ya, bahwa ini harus dijadikan sebuah kebiasaan ya. Iya, betul. Membaca buku, terus mengetahui informasi-informasi terkini. Ya memang, iya memang sahabat Litopers memang ini harus jadi sebuah kebiasaan buat kita agar hal-hal yang seperti itu tadi tidak terlalu menakutkan ya, berita-berita tentang bunuh diri, hoax sekarang itu ya, Iya, betul. banyak sekali hoax. Apalagi kemarin kita baru melewati pemilihan presiden, sebentar lagi, khususnya sebentar lagi ya, ini ada pilkada. Nah, ini gimana nih, coba ini terkait dengan pilkada ini. Pasti kan banyak teman-teman mahasiswa yang suaranya terpecah, atau mungkin di tongkrongan-tongkrongan kalian lah, saya suka calonnya ini, saya suka calonnya ini lah, itu gimana menurut kalian itu? Oke, mungkin kalau lebih ke diskusi biasanya dengan teman-teman tongkrongan gitu. Tapi kita juga jangan lupa untuk mencari kebenarannya, kayak gitu ya, membaca beritanya lah, atau update selalu beritanya gitu. Tapi tetap disaring. Disaring? Ya. Disaring itu maksudnya bagaimana? Ya berita-beritanya
hoax atau tidaknya. Oh, kalau Mas Gofur bagaimana? Benar aja yang disampaikan Mbak Pinky. Ya. Nah, itulah kuncinya literasi. Dengan literasi tersebut, kita bisa dalam memutuskan sesuatu itu tidak sembarangan. Jadi kita bisa memutuskan sesuatu itu dengan informasi yang akurat. Nah, coba kasih contoh yang real deh. Coba kasih contoh yang real. Coba masalah pilkada ini kan mungkin banyak hoax sana sini, banyak hoax sana sini. Kalau Mas Gofur sama Mbak Pinky ini gimana tuh? Ngatasinya gimana? Ada berita yang miring misalnya, pejabat ini terkena kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu gimana? Cara ngefilternya kalian itu? Nah, Mas Gofur dulu, coba Mas Gofur. Caranya yang pertama, tentu informasi yang kita dapat jangan langsung diambil, langsung dipercaya ya. Karena informasi ini masih dalam tanda kutip, kita tidak tahu kebenarannya. Yang kedua itu tentu mencari kebenarannya harus dengan informasi yang tetap akurat. Nah, itu gimana itu caranya? Nah, mencarinya dari sumber internet. Mungkin kalau di internet ya, kalau kita lihat di internet sekarang masih banyak yang berita yang tidak benar. Lihat dari sumber yang terpercaya mungkin. Mungkin seperti Menurut itu. kita atau pokoknya yang kita percayai aja lah gitu ya. Sumber-sumber mainstream gitu kan ya. Kalau Mbak Pinky gimana? Kita jangan mengambil satu sumber saja. Coba dibandingkan dengan berbagai sumber. Ya, cross check itu ya. Iya, Cross check itu. agar tidak salah beropini. Gitu. Nah, itu teman-teman hati-hati. Jadi kalau ada berita-berita hoax, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Mending ngobrol dulu sama duta baca. Atau ke perpus ini kita ngobrol, ya kita diskusi, kita sharing. Jadi biar nggak terjerumus ke berita-berita yang salah. Nah, itu bahaya. Betul. Oke nih, menjelang sesi terakhir nih, aku kepengen gini deh. Ini lebih ke apa ya? Untuk kado juga buat kalian aja lah. Sebagai duta baca yang baru nih, kita sekarang kan satu keluarga ini. Coba pesan untuk diri kalian sendiri. Ya, ini kan nanti kan videonya kan diupload di YouTube. Nah, pesan ke diri kalian sendiri untuk 5 atau 10 tahun lagi. Andai kata nanti, oh saya dulu pernah jadi duta baca, coba deh saya lihat videonya. Nah, pesan untuk kalian di 10 tahun lagi apa? Ya, coba siapa dulu nih? Mbak Pinky? Oke, dari saya selalu memegang berkembang seberapa jauh dirimu, lalu kamu di posisi apa, menjabat apapun kamu boleh berbangga, tetapi jangan menjadikan sebuah kebanggaanmu itu menjadi kesombongan. Oke, indah sekali. Jangan menjadikan kebanggaanmu itu sebagai sebuah kesombongan. Nanti 10 tahun lagi berarti jangan sombong ya. Halo, kalau Mas Gofur gimana Mas? Kalau saya pesan untuk diri sendiri, ingat apa yang disampaikan dan apa yang engkau lakukan itu bermanfaat untuk orang lain. Dan yang kedua, segala sesuatu yang dibebankan kepada kita, sebuah amanat itu lakukan dengan tulus hati. Walaupun berat, karena ulama pernah mengatakan in sobartum ala asyaki qalilan istamta'tum bil arfati lazi tawilan. Jika kalian bersabar atas perkara yang sebentar atau sekejap saja, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan yang panjang. Berarti kita harus apa tadi? Bersabar dan ikhlas. Ikhlas, apalagi kalau sudah mengemban sebuah amanah ya. Betul. Luar biasa. Siapa tahu loh nanti teman-teman ini 10 tahun lagi ada yang jadi pemimpin. Amin. Jadi ibu guru, yang jadi kepala sekolah mungkin ya. Amin. Ya kan kita nggak tahu. Jadi iya, betul. pesan saya kan nanti 10 tahun lagi coba deh ketika udah dewasa, udah berkarir, coba tengok videonya kan mesti gemes-gemes sendiri kan. Oke lah, kita udah sampai di sesi terakhir. Udah capek belum? Atau mau ngobrol lagi nih? Kasian aku soalnya lihat kalian tuh pulang kuliah. Tapi tenang aja kok teman-teman. Nanti pasti ada beberapa video lagi sama teman-teman Duta Baca. Ini soalnya ditunggu ya. Ditunggu ya. Soalnya memang menarik sekali nih. Menarik sekali. Yang satunya ibu guru, yang satunya apa ini ya? Bapak guru. Bapak guru. Bapak Ustadz kali ya. Bapak Ustadz ya. Masya Allah ini. Saya juga pertama kali ini loh. Artinya duta-duta yang sebelumnya, for information, duta-duta sebelumnya itu basicnya rata-rata memang orang yang public speaking tapi nggak khusus seperti Mas Gofur ini. Nah, Mas Gofur ini sepertinya sudah
sudah nganu lah, katam gitu ya nek bahasanya ya. Kalau bahasanya itu katam kitab, katam Quran, alhamdulillah ini. Adem banget dari tadi ngobrol sama Mas Gofur. Oke, tak terasa ini udah setengah jam lah ya, hampir setengah jam ini kita diskusi. Ada yang mau disampaikan lagi ke teman-teman mungkin? Mungkin Jangan lupa datang ke perpus. Kalau yang Betul. dari luar Unisula mungkin, teman-teman yang di luar Unisula. Jangan lupa untuk selalu berliterasi. betul Gitu. sekali. Kalau Mas Gofur jangan betul-betul. Mas Gofur. Ayo kalau Mas Gofur Ingat, gimana? dimanapun kalian berada, jangan lupa membaca. Oh begitu, dimanapun kalian berada jangan lupa untuk membaca. Oke. Oke ya, kita tutup sesi ini ya. Oh ya, teman-teman Lip Lovers, jangan lupa untuk follow IG kita di @unisula_library dan komen, like, dan subscribe channel YouTube ini untuk dapatkan informasi-informasi menarik dari kita-kita ini. Oke? Tunggu. Oke, kita tutup ya. Semoga diskusi kita kali inilah membawa manfaat untuk teman-teman tadi ya, Lip Lovers. Dan insya Allah kalau kita berjodoh lagi akan ada ide-ide inspiratif lainnya, akan ada video-video yang lebih edukatif lagi dari teman-teman kita ini. Saya Kautsar. Saya Gofur. Saya Pinky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam Salam literasi.